Halo? Halo, Roni? Selamat siang Pak Gun. Oke, silahkan. Tadi kayaknya Roni duluan. Siapa yang mau menyampaikan dulu?
Selamat pagi Pak Gunardi. Oke, silakan. Mau nanya. Baik Pak, saya izin share screen ya Pak ya. Oke, silakan ya. Eh, ini untuk apa namanya? Latexnya saya bikin file baru Pak karena di latex yang template yang Bapak buat kemarin itu beda Pak. Jadi Oh ya, tahu Pak yang terus. ya Ini saya yang sudah dari Prodi, dapat dari Prodi. Iya Pak. Dari mana? Saya dapat dari kemarin yang dari Prodi Aktuaria Pak. Itu sudah ada template untuk TA1 dan TA2 serta PPT Pak. Ada statistik apa aktuarianya? Statistika Pak. Tapi statistikanya nggak punya sendiri ya? Nggak punya Pak. Ya katanya makanya kalau statistik dulu itu dapat dari yang matematik kan itu. Sebenarnya tinggal ganti prodinya aja sih Pak. Iya, pas enggak maksud saya yang bikin template-nya dulu yang pertama kan kayaknya statistik yang nggak punya template yang latex kayaknya. Dulu itu dari yang matematik itu yang saya terus aktuaria bikin ya sudah pakai aktuaria nggak apa. Ya. Kemudian Oke, berarti sudah ya. Oke. Ya, untuk TA1-nya ini sebenarnya udah selesai Pak. Udah pakai Href. Bentar saya compile dulu. Lama sekali. Oh ya, ini untuk judulnya mungkin data runtun waktunya sekalian dispesifikkan tentang apa ya, daripada cuma untuk data runtun waktu. Maksudnya dispesifikkan jadi bagaimana ya, Pak? Sudah, ini kan ada datanya tentang apa? Tentang ini Pak, kemiskinan Pak jadinya Pak. Nah ya udah langsung aja data runtun waktu apa kemiskinan apa tadi. Jadi, nah karena makanya nanti saya harapkan Anda waktu di bab 4-nya kenapa yang kemiskinan selama ini dikerjakan pakai apa, di sini Anda kenapa pakai jarak dynamic time warping-nya ini saya harapkan nanti agak ditunjukkan itu. Jadi saya harapkan studi kasus jangan kayak tempelan ya, tahu tempelan? Oh iya Pak. Jadi kayak contoh soal tak bermakna itu loh. Kadang ada kan contoh soal yang jauh banget dari ini, tapi kalau ini kan harapan saya Anda memang akhirnya ada kontribusi terhadap apakah dalam rangka pengetasan kemiskinan, coba kira-kira tentang kemiskinan apa yang Anda ingin dapatkan dari Anda jadikan studi kasus dianggap sebagai ini. Mungkin secara ini Anda mengurusi urusan data kemiskinan ya kan? Coba lihat bab 4-nya Anda sekalian aja masuk ke bab 4. Coba latar belakang bab 4-nya Anda milih kemiskinan itu. Untuk hasil sementara Pak. Jadi Anda belum TA1 ya? Iya Pak, ini masih mau sempro Pak, makanya. Iya makanya. Ya udah, yang penting tetap ada di hasil sementaranya cerita kenapa Anda memilih orang Datanya adalah data persentase penduduk miskin menurut provinsi pada hingga 2003. Ini kan Anda dapat dari ini berarti kayaknya belum memberi kenapa Anda peduli terhadap data persentase kemiskinan. Kayaknya belum ada ini berarti. Berarti nanti dikasih bridging buat kenapa kok kemiskinan gitu ya Pak? Seberapa Ya, jadi urgensinya? iya betul itu. Jadi dulu ada yang indeks pembangunan manusia. Ini kemarin tentang kerukunan umat beragama. Terus ada lagi tentang sampah ini. Sampah di Jogja kan tahu kan lagi bermasalah kan? Iya Pak. Anda sadar nggak Anda dari mana? Jogja apa mana? Saya dari Jogja Pak, Bantul Pak. Nah, sering lewati kota kan itu, sering nggak lihat di jalan-jalan ada sampah itu? Iya Pak. Dilempar-lempar pakai pas kresek. Kemarin saya lewat pemakaman aja dilempar jadi tempat sampah sampai akhirnya dikasih poster gambar pocong itu. Untuk nakut-nakutin yang buang sampah maksudnya. Tetap aja nggak takut. Jadi mereka buang sampai di area tembok makam kan nggak kelihatan kan. Dia ngelempar ke situ. Jadi di tempat lain lagi sampai ditulisi yang membuang sampah di sini semoga husnul khotimah. Itu saya aduh kok ya kota nggak selesai ini. Karena saya kemarin ada yang ngambil skripsinya siapa sih ngurusin sampah.
apa yang posisi terkini apa sih sebenarnya yang kenapa dalam juga bukan dalam konteks solusi, tapi dia lebih melihat bagaimana perkembangan apa penumbuhan sampahnya yang di akhir ini jadi sudah karena sudah di luar kapasitas berarti kan walaupun sedikit pun jadi masalah kan walaupun cuma 1 kresek 2 kresek atau 3 kresek. Nah itu contoh bahwa sekarang kan walaupun hanya taruhlah 1 ton, apalagi 1 ton yang taruhlah 5 kilo 10 kilo aja kan lihat sampah itu bukan di tempatnya kan nggak nyaman kan. Apalagi di sungai di manapun. Nah itu contoh. Dan nanti ada yang kemiskinan ini. Jangan hanya karena wah saya ini karena ingin apa tadi alat time apa Ingin pengikut hasilnya jarak ini. bagus Pak sebenarnya. Tapi tetap walaupun sebenarnya itu, tapi saya kan Anda juga ada kepedulian dengan Anda olah ini, jadi berguna untuk apa? Minimal nanti maka di kesimpulan akhirnya saya harapkan masih ada nanti di sini kelihatan bahwa kenapa ini kan masih proposal. Maka Anda harus Iya. punya niatan ya walaupun kepentingannya tadi ya yang pas untuk metodemu, Iya. tapi ada di balik itu manfaat dari sisi studi kasusnya. Itu harus keluar di PA1-nya besok. Walaupun hanya dengan saya, tapi untuk meyakinkan bahwa Anda milih data itu tidak hanya sebagai tempelan atau ya biar ada studi kasus itu. Oke Pak, Itu kan berarti namanya nanti kayak ya tempelan. ditambahkan Nambahin itu urgensi. ya. Oh, Jadi siap. nanti di slide-nya itu. Kalau yang teorinya kan ada sudah. Nah kalau Anda sudah siap slide-nya? Sudah Pak. Sebentar, saya run lagi Anda Pak. mau latihan sekarang sudah siap ini atau mau cari waktu lain? Saya ya walaupun Buat online TA1 juga. ini, Pak. Buat Ya karena TA1 untuk bersama latihan. dulu seharusnya ada. Anda sudah belum? Ya karena harapan saya pada saat saya menilai tinggal ngasih komentar kan nanti akan saya nilai kan. Iya Pak. Jadi kalau posisi sekarang kan saya kayak pembimbing, saya masih nyaranin. Tapi kalau besok sudah itu walaupun nyaranin lagi, tapi kalau sarannya banyak berarti nilai TA1-nya kan nggak bagus kan. Baik Pak. Karena Sebenarnya beda ya. Terus sekarang saya sebagai pembimbing, besok kalau kamu sudah minta presentasi TA1, saya posisi sebagai pembimbing dan penguji. Karena nggak ada penguji lain. Dan Baik, maka Pak. saya ingin menyatakan sekarang yang TA1 setelah itu nggak kabur. Tahu kabur? Apa Pak? Ya proposalnya jelek. Jadi setelah TA1 dia nggak bisa ngerjakan apa-apa. Hilang malah. Nah itu saya nggak suka itu. Jadi malah sekarang saya milih TA1-nya tak bikin lebih jadi. Masa habis TA1 malah gara-gara buatannya datanya belum siap lah, kok nggak siap lah, malah dia langsung hilang. Nah, harapan saya sekarang TA1 dengan TA2 jaraknya nggak terlalu jauh, apalagi jaraknya setahun itu udah ngawur sekali. Saya nggak mau itu. Jadi ya, Pak, kalau saya proposalnya rencananya harus matang. ya. Makanya nanti apa TA1 saya harapkan Anda sudah betul-betul siap segalanya tadi. Dan tadi kalau saya inginkan juga nggak tempelan, karena kalau tempelan Anda asal olah aja kan. Tapi nggak tahu bahwa dampak Anda menghitung kemungkinan kira-kira mau untuk apa sih. Jadi capek-capek diolah nggak ada gunanya kan misalnya. Mungkin Anda peduli dengan kemiskinan khususnya Anda di wilayah mana tadi? Di Yang Yogyakarta, Indonesia? Pak. Iya, di Indonesia Pak ini. Indonesia lah, nanti kan ada Jogjanya kan? Iya. Jogjanya hanya tingkat provinsi ya Anda ya? Ini? Iya, tingkat Datanya provinsi, Pak. Nah, Anda kan lihat Jogja termasuk yang mana kan? Termasuk yang sedikit, padahal kenyataannya saya lihat kok banyak yang miskin, berarti kan mulai meragukan kan? Kayak banyak yang meragukan data. Kayaknya itu nggak bener itu. Wah, BPS nggak bener ya, orang-orang yang berpendapat itu sah-sah aja kalau saya dengar ada orang yang pada saling meragukan inilah, meragukan itu. Karena apa? Penyajian data di websitenya BPS juga nggak informatif kan. Iya, Jadi Pak. hanya kayak itu harusnya dia juga punya dashboard yang menyebabkan orang jadi percaya kan. Saya bisa melacak sampai ke tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan, desa, sampai RT saya itu misalnya. Baru percaya kan? Oh iya benar di RT saya itu yang miskin ada sekian. Nah kan jelas kenal kan? Iya. Kalau itu bagus, mulai kan lama percaya kan misalnya. Nah Anda kan ini provinsi, tapi Anda nggak dapat data detailnya kan? Kabupaten Anda betul apa? Enggak, Terus Pak. kecamatan Anda di mana? Desanya apa?
RT Nggak ada Pak di berapa, BPS. nggak ada kan, Anda nggak bisa ngelacak. Kalau bisa ngelacak itu kan mulai percaya kan. Iya, Mengajak kemarin Pilpres aja yang KPU itu dari TPS loh ya, itu aja masih masih kadang ada yang ragu kan, berjenjang itu kan. Nah ini maksudnya harusnya kan ada data berjenjangnya kelihatan. Kalau saya klik ke tingkat, Anda nggak bisa dapat ya, nggak bisa yang Pak. kayak gitu. Kalau Jadi di misalnya kemiskinan cuma nggak bisa dapat. Indonesia tingkat provinsi Pak. Oh paling rendahnya, jadi Anda ngeklik di Provinsi Jogja, ingin kabupaten nggak dapat. Nggak ada Pak. Kalau di ini kan datanya sumbernya dari BPS Indonesia Pak, BPS pusat. Jadi Ya nggak masalah. data runtun waktunya itu cuman di tingkat provinsi Pak. Ya oke, kalau memang itu datanya di tingkat, tapi harusnya walaupun itu data pusat nggak masalah kan. Klik provinsi harusnya masuk kabupaten, mungkin masuk websitenya yang Provinsi Jogja kan nggak apa-apa, ada BPS Jogja kan. Iya Pak. Nah, setelah BPS Jogja diklik, ternyata masuk BPS yang kabupaten kan, kan ada juga Iya. BPS kabupaten kan itu. Nah, masuk lagi sampai ke di BPS kabupaten harusnya bisa sampai kecamatan, sampai ini. Nah, itu akan terasa sekali di situ manfaat data berjenjangnya, bahwa yakin data itu adalah benar adanya, karena kita bisa ngelacak sampai ke sumber yang terendah, dan kita bisa yang terendah mesti kita tahu kan, satu RT yang kategori misalnya miskin berapa, kita hitung kok diklaim RT saya yang miskin misalnya 10%, itu siapa ya ini misalnya. Walaupun nggak harus kelihatan orangnya kan, tapi maksudnya di datanya. Tapi kan kalau RT saya diklaim ada 10%, itu berarti siapa? 20% siapa misalnya. Nah nanti ya itu tambah itu ya di. Oke, terus nah sekarang mau sekarang diinikan atau Anda Kalau maunya sekarang aja, presentasi? Ya ke presentasi, tapi ini masih belum penilaian ya. Nanti kalau yang sudah ya, Pak. penilaian saya nggak akan saya tinggal, kalau saya masih banyak di situ ini karena untuk penilaian, kalau yang kan nanti harus daftar resmi Anda. Iya Pak. Daftar, karena ya Kalau dulu statistik kan nggak ada kayak gini. Ini kan statistik baru iya, belakangan. Yang ada kan dulu matematik, terus aktuaria, baru statistik. Jadi kadang banyak yang statistik jadi nggak siap itu, padahal kan nilainya terpisah jadinya. iya Pak. Bisa saya mulai sekarang Pak. Oke silakan ya. Dan. Baik, Tapi selamat pagi. Ya, ya, ini kan jangan karena pakai latex jadinya nggak PDF ya Pak ya. enggak di bawah yang ada bukannya yang yang dipindah ke kayak kita kan bisa presentasi pakai PDF kan, di media Iya. PDF, jangan di media lateksnya. Anda harus Oh, keluar ini dulu belum ke tab, belum saya kan ada download Pak. pilihan di download, bisa juga Anda di beda tempat. Sebentar. Kalau di sini nanti geser-geser kayak gini, enggak. Jadi bisa slideshow kalau di kayak. Kalau di slideshow Enggak, sebentar. Oh, kayaknya nggak bisa. agak enggak, makanya enggak, kalau yang di ini bisa dibawa PDF-nya ke tempat lain, nanti jadi Anda bisa tidak saya bisa itu, tapi harus di media PDF-nya kan, Oh. supaya tampilannya Oh, sebentar Pak. jadi Berarti kayak per halaman atau per apa baik-baik. ya kalau yang di. Ini saya ganti Nah, kalian dulu. siapkan karena nanti saya bisa presentasi pakai file PDF. Oh iya. Laptop. Nah, jadi Sudah dapat belum? seperti ini Pak. Nah iya, nah ini kan jadi per halaman kan itu, per halaman. Tinggal kamu jalan next itu kan dapat. Iya Pak. Coba jadi enter mungkin sudah pindah halaman berikutnya kan itu. Kalau di back kembali ke halaman. Nah enter kan. Nah, Iya Pak. udah sekarang coba. Jadi Silakan. baik, selamat pagi Pak Gunardi. Perkenalkan saya Roni Hidayahna dari program studi S1 Statistika.
pada pagi hari ini akan menyampaikan laporan tugas akhir 1 saya tentang jarak dynamic time warping pada metode Game-Mendowitz untuk pengelompokan data runtun waktu. Masuk ke pembahasan pertama, yakni mengenai alasan mengapa saya memilih topik ini. Yang pertama adalah analisis klaster dapat diterapkan pada semua data, contohnya data runtun waktu. Kemudian hasil pengelompokan dari analisis klaster sendiri sangat tergantung pada ukuran kemiripan yang digunakan. Salah satu jenis ukuran kemiripan yang sering digunakan adalah ukuran jarak. Ukuran jarak dibagi menjadi dua jenis, yaitu ukuran lockstep dan ukuran elastis. Ukuran lockstep yang paling umum digunakan adalah jarak Euklidean, menggunakan pemetaan one-to-one sehingga tidak dapat digunakan pada data runtun waktu yang berbeda. Pemetaan one-to-one ini menghubungkan data pada titik waktu ke T suatu objek dengan data pada titik waktu ke T objek yang lain. Karena pemetaannya satu-satu, jadi tidak bisa digunakan pada data runtun waktu yang panjangnya berbeda atau rentangnya berbeda. Kemudian ukuran jenis kedua adalah ukuran elastis. Ini berbeda dengan yang lockstep tadi. Kalau ukuran elastis menggunakan pemetaan one to many. One to many ini artinya data pada titik waktu ke T suatu objek akan dihubungkan dengan data pada titik waktu ke T, T+1 dan T-1 pada objek yang dibandingkan. Sehingga bisa digunakan pada deret waktu yang berbeda panjangnya. Salah satu contoh ukuran jarak elastis ini adalah jarak dynamic time warping. Jarak DTW atau dynamic time warping ini bisa digunakan sebagai alternatif jarak dalam pengelompokan data runtun waktu, terutama untuk data runtun waktu yang rentangnya berbeda. Kemudian mengapa metode Game-Mendowitz dipilih? Karena selain memiliki kelebihan yang mudah digunakan dan mudah diimplementasikan, metode Game-Mendowitz ini kurang sensitif terhadap pencilan. Kemudian tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama mempelajari jarak DTW, yang kedua membandingkan hasil klaster algoritma PAM dengan jarak DTW dan hasil klaster algoritma PAM dengan jarak Euklidean. Dan yang ketiga adalah mengaplikasikan jarak DTW pada algoritma PAM untuk pengelompokan data runtun waktu yang berbeda panjangnya. Masuk ke pembahasan dasar teori. Pada analisis statistika multivariat, perhitungan yang rumit akan mudah dipahami ketika dituliskan dengan notasi matriks. Untuk dasar teori tentang matriks bisa dilihat di file skripsi PDF. Kemudian sebelum melakukan analisis klaster, perlu dilakukan standarisasi data. Standarisasi data adalah sebuah metode untuk menyamakan skala pada tiap titik waktu dataset. Salah satu metode yang sering digunakan adalah metode standarisasi Z-score. Nilai Z-score dapat dihitung menggunakan persamaan berikut, yakni nilai data atau X dikurangi rata-rata sampel dan dibagi dengan standar deviasi sampel. Kemudian pada data analisis, data real time, pasti ada kemungkinan ditemukan pencilan atau outlier. Pencilan ini merupakan observasi yang memiliki nilai ekstrim dengan karakteristik unit yang sangat berbeda dari observasi lainnya. Analisis klaster sangat sensitif terhadap adanya pencilan, sehingga sebelum menentukan metode analisis klaster, perlu dilakukan deteksi pencilan. Deteksi pencilan ini dapat menggunakan nilai Z-score. Sebuah data dikategorikan sebagai pencilan jika Z-score-nya berada di rentang 2,5 sampai 3, ini salah ketik Pak, untuk sampel berukuran kecil dan di rentang 3 sampai 4 untuk sampel berukuran besar. Salah satu metode analisis cluster yang umum digunakan adalah metode non-hierarki. Metode non-hierarki sendiri dilakukan dengan mempartisi objek-objek ke dalam K-kelompok tanpa adanya hierarki dan hanya berdasarkan matriks jarak. Metode Game-Mendowitz ini menentukan titik pusat cluster sebagai medoid. Medoid adalah objek representatif dalam klaster yang memiliki nilai jarak terkecil dengan objek dalam klaster lainnya. Objek lainnya dalam klaster tersebut. Kemudian penggunaan medoid sebagai centroid ini membuat metode Game-Mendowitz kurang sensitif terhadap pencilan. Algoritma yang paling umum digunakan sebagai pendekatan metode Game-Mendowitz adalah algoritma partitioning around medoids atau PAM. Masuk ke tentang teori data runtun waktu. Runtun waktu sendiri adalah serangkaian data pengamatan yang disusun menurut waktu
dan memiliki karakteristik yakni nilai data di antar titik waktu saling berkorelasi. Berikut merupakan plot runtun waktu berdasarkan polanya. Pada gambar A ini ada pola horizontal di mana fluktuasi berada di sekitar nilai min. Kemudian gambar B ini menunjukkan plot data tren. Plot data tren ini berarti data runtun waktu memiliki arah pada arah tren begitu Pak, bisa berupa naik ataupun turun. Kemudian pada gambar C ini pola data musiman, yakni terlihat ada pola yang berulang. Lalu yang D ini plot data siklus. Ini biasanya terjadi di data runtun waktu dengan jangka yang panjang. Dalam analisis klaster data runtun waktu, prosesnya dapat dibagi menjadi 3 pendekatan. Yang pertama ada pendekatan raw database atau pendekatan data mentah, yakni dengan menggunakan algoritma untuk data statis pada data runtun waktu secara langsung. Biasanya ini dengan mengganti ukuran jarak yang biasa digunakan pada data statis dengan ukuran jarak yang lebih cocok untuk data runtun waktu. Kemudian pendekatan yang kedua adalah pendekatan feature based atau pendekatan berdasarkan fitur. Pendekatan jenis ini membutuhkan ekstraksi fitur atau bisa dibilang reduksi fitur begitu Pak. Kemudian pendekatan model base ini, pendekatan yang ketiga adalah pendekatan model base yang ini menganggap bahwa setiap deret waktu dihasilkan oleh beberapa jenis model yang mendasari. Masuk ke pembahasan yang ketiga adalah tentang rencana penelitian. Penelitian ini akan membahas mengenai penggunaan jarak dynamic time warping pada metode K-Medoids untuk pengelompokan data runtun waktu. Studi kasus yang digunakan adalah pengelompokan provinsi di Indonesia berdasarkan data persentase penduduk miskin atau indeks PO P0 pada semester 1 tahun 2012 hingga semester 1 tahun 2023. Terdapat 2 jenis data runtun waktu yang akan digunakan. Yang pertama, data persentase penduduk miskin yang mencakup 33 provinsi dan nilai P0 di 23 titik waktu. Dan yang kedua adalah data persentase penduduk miskin yang mencakup 34 provinsi dengan rentang waktu yang tidak sama. Data yang digunakan merupakan data publikasi Badan Pusat Statistika Indonesia. Kemudian untuk jadwal penelitiannya mengikuti tabel berikut. Lalu masuk ke pembahasan yang keempat, yakni tentang tahapan untuk mengaplikasikan jarak DTW pada metode K-Medoids untuk pengelompokan data runtun waktu. Jarak Euklidean adalah jarak yang paling umum digunakan untuk menghubungkan objek-objek deret waktu. Nah, dapat dihitung menggunakan persamaan berikut dengan nilai XIK adalah data waktu ke K objek I dan XJK adalah data waktu ke K objek J. Jarak dynamic time warping ini kekurangan dari jarak Euklidean adalah tidak dapat digunakan pada deret waktu yang memiliki panjang berbeda. Nah, untuk mengatasi hal tersebut bisa digunakan jarak DTW. Misalkan terdapat dua objek runtun waktu, yakni objek X, X1 sampai Xn, dan objek Y, Y1 sampai In. Tahapan untuk menghitung jarak DTW antara objek X dan Y adalah yang pertama membuat matriks cos. Ini dilambangkan dengan matriks C yang berukuran N kali M. Kemudian langkah kedua adalah mencari warping path, dinotasikan sebagai P, di mana berisikan elemen matriks cos, yang ini CIJ, yang memenuhi 3 kondisi. Kondisi akan dibahas di slide selanjutnya. Kemudian yang ketiga adalah menentukan optimal warping path, dan yang keempat adalah menghitung jumlahan elemen matriks cos yang menyusun optimal warping path. Optimal warping path ini merupakan warping path yang memiliki jumlahan elemen matriks cos terkecil. Nah, jarak DTW adalah jumlahan elemen matriks cos yang menyusun optimal warping path. Secara matematis, jarak DTW dapat dirumuskan sebagai berikut. Minimal dari untuk semua warping path, anggota kumpulan warping path, sum dari elemen matriks cos yang menyusun warping path tersebut. Ini cari yang minimalnya.
Kemudian 3 kondisi yang harus dipenuhi oleh sebuah warping pad ada 3. Yang pertama ada boundary condition, monotonicity condition, dan continuity condition. Untuk boundary condition sendiri artinya sebuah warping pad harus dimulai dengan elemen pertama matriks cos dan diakhiri dengan elemen terakhir matriks cos. Atau secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut. Kemudian monotonicity condition ini memastikan bahwa data runtun waktu memastikan bahwa sebuah warping pad harus tersusun atas elemen matriks cos menurut urutan waktu, atau dapat dituliskan sebagai berikut. Dengan PL adalah elemen matriks cos yang menyusun sebuah warping pad. Kemudian kondisi terakhir adalah continuity condition. Artinya elemen matriks yang menyusun sebuah warping pad harus memiliki selisih di antara 1, 0, 1, dan 1, 1 dengan elemen matriks cos lainnya. Gitu. Kemudian kita masuk ke pembahasan tentang algoritma PAM. Secara sederhana dapat diuraikan dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama adalah menentukan K-objek sebagai medoid awal, kemudian menghitung matriks jarak, dan yang ketiga tetapkan objek non-medoid ke medoid terdekat, menghitung total cost-nya, kemudian memilih objek non-medoid sebagai medoid yang baru, menetapkan objek non-medoid ke medoid terdekat, menghitung total cost baru, dan yang terakhir jika total cost baru lebih kecil dibandingkan total cost sebelumnya, maka medoid baru akan menggantikan medoid sebelumnya. Total cost adalah jumlahan jarak objek non-medoid ke medoid terdekat. Nah, iterasi dilakukan dari langkah 5 sampai 8 hingga total cost tidak dapat diturunkan lagi. Salah satu metode untuk menentukan jumlah klaster adalah menggunakan metode koefisien silhouette. Koefisien silhouette ini dapat dihitung dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama adalah menghitung rata-rata objek I dengan semua objek di dalam klaster yang sama. Secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut, di mana CK adalah klaster ke K untuk K1 sampai 2 sampai P, di mana P adalah banyaknya klaster. Kemudian langkah kedua adalah menghitung rata-rata jarak objek I dengan semua objek di dalam klaster yang berbeda, atau dapat dituliskan dengan persamaan berikut. Kemudian langkah ketiga adalah menghitung nilai minimumnya sebagai BI. Langkah keempat adalah menghitung nilai koefisien silhouette dengan persamaan BI dikurangi AI dibagi dengan maksimum dari AI dan BI. Kemudian menghitung rata-rata koefisien silhouette, yakni SC dengan 1/n dibagi jumlahan 1/n dikali dengan jumlahan SI dengan I 1 sampai dengan N. Kemudian dari koefisien silhouette yang didapatkan dapat ditentukan kualitas hasil pengelompokan. Ini menggunakan kriteria subjektif dari Kaufman dan Rousseau, di mana nilai SC yang bernilai 0 sampai 0,25 dikategorikan sebagai bad classification, 0,26 sampai 0,5 weak classification, 0,5 sampai 0,7 adalah good classification, 0,7 dan 1 dikategorikan sebagai strong classification. Salah satu ukuran atau parameter untuk menentukan kualitas klaster selain koefisien silhouette adalah menggunakan rasio average distance within between cluster atau rasio ADW/ADB WBR, within between ratio. Nah, average distance within cluster atau ADW ini merupakan rata-rata dari rata-rata jarak objek I dengan semua objek di dalam cluster yang sama, atau secara matematis dirumuskan sebagai berikut. Nah, jika dalam persamaan koefisien silhouette dapat dinyatakan sebagai rata-rata dari nilai AI dengan I1 sampai dengan N, sehingga diperoleh rumus sebagai berikut. Kemudian untuk average distance between cluster ini adalah rata-rata dari rata-rata jarak objek I dengan semua objek di dalam cluster yang berbeda, atau dapat dirumuskan sebagai berikut. Dalam persamaan koefisien silhouette dapat dinyatakan sebagai rata-rata dari nilai DICK, sehingga didapatkan rumus berikut. Nah, rasio average distance within between cluster dapat dihitung menggunakan ADW dibagi ADB. Semakin kecil nilai average distance within cluster atau ADW, maka kualitas hasil pengelompokan ini semakin baik.
Nah, sebaliknya semakin besar nilai ADB, maka kualitas hasil pengelompokan semakin baik. Semakin kecil nilai rasio antara ADW dan ADB, maka hasil pengelompokan dapat dikatakan semakin optimal. Masuk ke pembahasan terakhir yakni tentang hasil sementara analisis klaster data runtun waktu dengan panjang yang sama. Ini datanya menggunakan data persentase penduduk miskin indeks P0 di 33 provinsi di 23 titik waktu. Hasilnya penggunaan jarak Euklidean menghasilkan klaster yang kurang optimal karena pada klaster 1 terdapat variasi pola yang cukup banyak. Kemudian untuk hasil pengelompokan menggunakan jarak DTW ini mampu menghasilkan klaster yang memiliki karakteristik lebih spesifik dan signifikan berbeda antara klasternya. Secara ringkas dapat dilihat pada tabel berikut. Jarak Euclidean menghasilkan dua klaster dengan koefisien siluet 0,594 dan within-between ratio sebesar 0,382. Jarak DTW menghasilkan 4 klaster dengan koefisien siluet sebesar 0,684 dengan within-between ratio sebesar 0,174. Kalau dilihat dari koefisien siluetnya, jarak DTW terlihat lebih unggul daripada penggunaan jarak Euclidean. Kemudian dari within-between ratio juga, yakni jarak DTW menghasilkan within-between ratio yang lebih kecil dibandingkan dengan jarak Euclidean. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan jarak DTW dapat meningkatkan kualitas hasil pengelompokan pada data runtun waktu dengan panjang yang sama. Kemudian masuk ke hasil sementara analisis klaster data runtun waktu dengan panjang yang berbeda. Ini klaster-klaster yang dihasilkan memiliki karakteristik masing-masing. Jadi jarak yang digunakan pada studi kasus ini adalah jarak DTW saja. Nah, dilihat dari pola runtun waktunya, terlihat perbedaan yang cukup signifikan antar klaster. Nilai average distance within cluster yang dihasilkan yakni sebesar 14,55, nilai average distance between clusternya sebesar 6,74 dan nilai rasio yang dihasilkan cukup kecil, yakni sebesar 0,218, sehingga kualitas hasil pengelompokan algoritma PAM dengan jarak DTW dapat dikatakan sudah baik. Kalau dari koefisien siluet yang dihasilkan, ini sebesar 0,699. Ini berada di rentang 0,5 sampai 0,7. Jadi berdasarkan kriteria subjektif, dapat dikatakan bahwa hasil pengelompokan algoritma PAM dengan jarak DTW pada data runtun waktu dengan panjang yang berbeda tergolong sebagai good classification. Dari studi kasus ini dapat disimpulkan bahwa jarak DTW dapat digunakan sebagai alternatif yang akan menghasilkan hasil pengelompokan dengan kualitas yang lebih baik daripada jarak Euclidean pada data runtun waktu dengan panjang yang sama ataupun data runtun waktu dengan panjang yang berbeda. Mungkin dari saya itu dulu, Pak. Apakah ada masukan? Kayaknya banyak ya, Pak. Oke, ini waktunya berapa lama? Wah, Terus saya nggak juga ada ngitung, Pak. beberapa. Nah, ya makanya ini besok hati-hati Itu karena maksimal kalau berapa ya, Pak? 20 menit. Jadi Oh. kalau kelamaan, apalagi di ujian yang ini, kadang ketuanya kan bukan pembimbingnya. Di stop, itu kadang ada yang terus grogi gitu. Oh, Langsung iya. terus juga nggak perlu harus semua kan kayak dibaca, apalagi kayak rumus tadi dibaca kan nggak perlu. Intinya apa sih di apa namanya ada DTW ya? Singkatannya DTW, apa? Pak. DTW, Apa? Pak. DTW. Saya DTW-nya itu apa? Singkatan apa ini? Ini sebenarnya Euclidean ukuran yang jarak. satunya kan. Nah, makanya Ya. kan Anda dari judulnya untuk ke judulnya. Ini kan masih bahasa Inggris. Euclidean Ya. kan nama ininya. Anda tuh DTW, DTW, DTW. Nah, memang belum ada apa yang bahasa Indonesianya. Ya, Kalau nggak belum ada ada ya istilah bahasa sudah. Indonesianya. Ya udah. Nah, inilah nanti kan karena kata kuncinya di sini kan, yang jadi Anda Ya. tadi membandingkan akhirnya Euclidean dengan ini baik inilah gitu kan, dengan ukuran kebaikan yang Anda ini kan. Terus kalau Anda pernah kuliah multivariat? Pernah, Pak? Di situ pernah Anda suruh mengklaster pakai data time series? Belum, Pak. Nah, itulah yang salah satu juga Anda itu kata kunci yang kedua. Jadi kenapa di kuliah itu Anda masih gunakan bukan yang data time series, pakai namanya data yang transaksional kan itu karena yang statistik basis. Jadi, nah itulah Anda harus di situ juga coba Anda mulai pada saat Anda ini ingin mengelompokkan dalam konteks data runtun waktu, perlihatkan apa sih masalahnya kalau pakai yang
yang klasik bahasa saya yang mungkin istilahnya yang Anda waktu kuliah itu, kok nggak boleh itu kan. Jadi Anda terus ke situ. Terus yang kamedoid Anda sudah belajar kan dulu, Iya, ya Pak. kan? Iya, Kamedoid dapat nggak waktu kuliah? dapat, Pak. Jadi apa? Terus bikin klaster juga pakai gunakan apa yang namanya apa yang cuman berupa grafik-grafik itu, yang apa kayak hanya Pakai panah apa? Istilahnya apa sih itu? Saya kadang kok sekarang ya. mana? Bukan panah apa yang hanya banyaknya kelompok. Anda tentukannya pakai apa? Oh iya, Banyaknya kelompok, pakai koefisien siluet, Pak. option silhouette. Kan ada yang Iya. gunakan, namanya apa sih? Kalau nama-nama sudah gampang lupa ya, karena aku. Anda selain siluet apa? Masih ingat nggak? Anda kan Ada lebih DPI, muda, harusnya kemudian lebih ada ingat. dot index, kemudian ada elbow. Nyebut lagi coba yang di kuliah itu biasanya malah dapat yang paling sederhana untuk menentukan banyaknya Iya, klaster Pak. itu. Biasanya yang paling Apa? sederhana ini elbow sama Ya, Pak. siluet, Pak. Siluet. Ada yang lebih sederhana Iya. lagi di klaster untuk menentukan Setahu banyaknya. Anda saya pernah paling sederhana elbow dan siluet. Anda pernah dengar dendrogram? Oh, itu nanti di Hmm. klaster hierarki ya, Pak, kalau dendrogram. Nah kan itu juga karena cuma apa dari gambar kita mau motong di sini jadi berapa kelompok gitu kan. Jadi Iya, Pak. ada itu kan juga apa nggak usah mikirin apa tadi kayak ada Iya. siluet lah atau apa itu kan kita dengan dendrogramnya kan bisa kan langsung suruh motong apa Iya. Tapi kalau kan metode jadi saya metode non hierarki, Pak. Jadi nggak ada enggak maka dendrogram. enggak dalam konteks untuk ini kan salah satunya juga jadi apa kapan sih jadi dendrogram nggak boleh apa di sini kenapa nggak boleh itu ini kan ada juga bisa single linked dendrogram dan dendrogram apakah harus selalu yang konteksnya hierarki. Iya, Pak. Kalau Nah, setahu saya nah kalau nanti dari Anda dendrogram cek Anda ya besok kalau setiap ditanya kayak gitu Anda harefnya sudah bikin belum haref. hrefnya ada, Pak, di TA, Nah, di nah filenya. inilah kalau bisa di slide-nya kalau setiap ada pertanyaan gitu kayak tadi saya buat ini ada berapa macam untuk menentukan itu. Anda punya semua adalah hanya Anda tadi langsung katakan itu harus hierarki Pak, kalau dendrogram. Mana? Pernah saya baca loh Pak, itu di buku apalah. Wah, misalnya itu nggak boleh. Kayak tadi saya ngomong lupa. Nah, Itu ada di untuk, bukunya Kaufman, Pak. nah, coba sekarang kalau saya minta klik lihat bukunya Kaufman, bisa nggak? Oke, Pak. Tapi harus download dulu, Pak. Soalnya Nah langsung ke itu, link downloadnya. nah itulah. Walaupun itu pun nggak masalah, tinggal klik linknya, klik ini. Nah, itu yang saya masukkan haref itu. Soalnya sekali kalau saya nguji jawabannya malah pernah saya baca ini, saya ini kan. Saya inginkan lihat mana itu, saya bilang tuh. Karena dia membuat statement di sini. Nah, itulah sering saya minta. Kenapa sekarang saya ini kan dengan apa minta harap supaya tinggal klik linknya. Anda perlu download ya bisa nggak masalah kan. Ya, Jadi memangnya untuk download butuh waktu sejam kan ya enggak lah itu. Kalau agak buku besar, Pak, sekarang emang filenya. saya kalau Iya. nah misalnya itu bisa Anda alternatifkan di Google Drive gitu. Iya, Pak. Jadi Anda harusnya di link ke Google Drive itu. Jadi pokoknya kalau di ujian hati-hati jangan jawaban-jawaban yang kayak tadi itu. Nah, ini nggak boleh. Ini saya pernah baca. Nah, kalau memang ada yakin, seingat saya gitu loh Pak, nggak boleh. Wah, gitu. Nggak boleh ya. Baik, Pak. Apalagi kayak saya tadi, aduh kayak lupa itu namanya itu. Wah, nggak boleh. Nggak ada. Di ujian ada ya. Pokoknya ya Pak, memang ada Pak itu. Saya tadi lupa ada kan. Wah, nah, itu Anda harus, karena Anda sedang bekerja di klaster, maka semua terkait dunia klaster baik yang versi klasik ini adalah Anda kalau bisa bikin sampai itulah di bab 3-nya kalau bisa kelihatan walaupun Anda akan fokusnya kemana itu. Anda Iya, fokusnya Pak. mau ke sini kan? Iya, Nah, keukuran jaraknya, Pak. jadi nanti ada pada saat ada bicara di dunia clustering yang versi non time series, hanya apa? Terus di versi time series, kita lihat ketika Anda sudah itu belum. Kalau saya lihat tadi presentasinya kayaknya kemungkinan bagiannya belum. Coba sekarang lihat di sini, kalian nanti saya minta tambahkan. Yang di
Langsung klik ke ininya bisa, Apa Pak? skripsinya, Gimana tadi putus-putus suaranya Pak? ke skripsinya, buka Oh skripsinya. skripsi. Oh iya Oh, sebentar saya stop sharing nah, dulu. nah itulah kan lambat namanya kan ini. Anda harus Hmm. punya di slide-nya adalah Anda mungkin entah di judulnya bikin haretnya. Oh buat Jadi langsung nggak ke ada ini. kejadian kayak gini. Bawa langsung ke yang sudah PDF-nya. Maka Anda mau taruh di, Oh, baik. nah ini lama nih kan contoh ini kan. Jadi nanti Oh pada iya saat di iya iya. PA1, setiap saya kejar Anda harus, ini kan besok presentasi itu adalah penilaian. Saya ingin efisiensi di situ. Jadi setiap saya tanya misalnya mana skripsinya, ya Anda harus dengan cepat. Maka masih di slide aja, PDF, di PDF Oh baik. slide-nya mana tadi. Ini Mau belum saya di, download Pak soalnya. Kemarin habis direvisi lagi jadi belum di-download uh, lagi Pak. makanya ini kan nanti ada revisi akhir sebelum penilaian kan. Iya. Jadi Anda persiapkan karena kalau sudah penilaian, apapun yang Anda lakukan pada saat itu menghasilkan nilai. Kalau yang ini kan enggak, karena masih Iya. bimbingan. Jadi, tapi kalau saya sudah penilaian, besok kalau saya ini akan menyebabkan saya akan menilainya adalah, nah ini kalau besok pas ujian itu adalah yang mimpin langsung ketua penguji kan. Iya Pak. Pengujinya kadang saya kalau sekarang kalau nguji yang kalau mau jawab kelamaan sabar PR saya bilang. Jadi PR-nya karena apa? Apalagi jawaban pernah saya baca-baca di mana saya bilang. Makanya apa? Sekarang karena kita kan memori kayak saya tadi kan apa? Ya lama kan karena saya lagi nggak posisi lagi ujian kan. Tapi saya ingat ada mau nyebut dendrogram aja sudah lupa gitu kan. Itu kan salah satu juga bahwa makanya Anda tadi kalau memang mengatakan itu harus Anda jelaskan bahwa di konteks clustering apa itu di awal bab. Nah, sekarang bab 3-nya coba dibuka. Bab 3. Bab 3-nya ini Pak. Bab 3-nya tentang rencana penelitian Pak. Di bab 4-nya Nah, itu. Pak. Nah, hasil sementara bab 4. Walaupun ini kan belum karena ini kan belum skripsi kan, nggak apa-apa, tapi coba saya ingin lihat hasil sementara teorinya. Oh teorinya Pak. Kalau teorinya di bab 2. Oh, nah itu dasar teori namanya. Iya Pak. Jadi analisis klasternya emang ditaruh di bab 2 Pak. Enggak, kalau bab 2 itu dasar teori. Kalau hasil sementara teori yang Anda akan pakai ditaruh di bab 4 kalau di proposalnya. Iya Pak. Ini di bab Ini, 4-nya nah. ada jarak Euklidean, DTW, Oke, alfanya. nah coba saya lihat hasil sementara bab 4-mu ini. Oh Coba. iya. Ini ke jarak Euklidean dulu ya Pak ya. Nah, ini kan terlalu malah langsung gini kan. Kalau hasil sementara malah lebih bagus adalah masih cerita tentang dunia klaster kayak apa sih. Ini malah mungkin belum kayak gini nggak apa-apa. Tapi kalau sudah ya oke nggak apa-apa. Tapi ini kan dari secara benang merahnya jadi nggak kelihatan kan masih kan ini. Coba lihat hasil sementara teorinya coba buka enggak naik sedikit. Judul sebabnya. Jarak DTM, tahu-tahu jarak Euclidean. Tahu-tahu Euclid kan itu. Iya kan? Kenapa Anda Berarti enggak dikasih bridging analisis cluster data runtun waktu dulu itu gitu Pak. malah lebih baik kita analisis cluster itu apa. Terus nanti ada versi non time series dan versi time series kan. Kalau di statistik kan namanya cross sectional data dan apa? Time series data kan. Iya. Nah, mungkin cerita itu dulu. Di cross sectional ada berapa metode clustering. Di time series ada ini. Nah, nanti disitulah muncul yang punyamu ini kan, yang DTW-nya ini kan. Iya. Nah, itu malah untuk hasil sementara bagi saya sudah ini kalau yang ini nanti masukkan pada saat sudah di skripsimu nggak apa-apa bicara Euclidean dulu. Kenapa Euclidean kok nggak boleh dipakai untuk time series? Kelemahannya apa? Jadi misalnya kayak gitu. Terus ingat di multivariat adalah ada di statistik kan ada variabel, ada berapa macam pengukuran skala pengukurannya? Skala pengukuran. Ya, masih ingat nggak metode statistik? Dikenalkan Kayak tentang data. ordinal, nominal. Nah, ya, ordinal, nominal, terus apa? Interval, rasio. Ya. Masih ingat nggak? Ya. Nah, waktu di kuliah multivariat, Anda di skala yang apa? Apakah sudah main di skala yang ada urutan berarti? Kalau skala nominal ada nggak di variabelnya? Variabel. Yang hanya ya tidak, laki-laki wanita itu kan namanya data paling rendah kan kategorik kan itu.
Ya, Di datamu ini ada nggak? nggak ada Pak. Ini kan Variabel nggak data ada. time series Pak. Loh, data time series kan boleh aja kan nyebut ya tidak, ya tidak. Ya, tapi nanti jatuhnya jadi data panel Pak kalau ada variabel lain. Ini kan pakai univariat Pak. Jadi cuma satu pengamatan variabel aja. Ada cuma satu variabel ke sininya, Iya. terus Jadi kan data runtun waktunya ini sebenarnya data runtun univariat Pak. Jadi cuman satu pengamatan, satu variabel gitu Pak. apa tentang variabel tentang apa? Nah, Nah, makanya inilah Anda nanti harus memperlihatkan bahwa ini yang saya katakan tadi, Anda nggak kelihatan pada saat inilah yang versi kan cluster kan muncul pertama di multivariat kan, iya Pak. kan bukan univariat, Iya. ya kan? Nah, inilah yang Iya. saya harapkan itu nanti kelihatan ya. Jadi ini yang tadi saya lihat di biasanya ada, jadi tahu-tahu pokoknya ada ingin clustering untuk data multivariat gitu. Nah, ini di hasil sementara besok pas TA1, ingin yang penting adalah Anda jelas dulu, kenapa tadi saya karena langsung kita bayangkan di clustering, ini kan penerapan pertama multivariat, kan multivariat kan banyak variabel, ya kan? Terus juga banyak baris kan, banyak kolom, banyak baris kan. Kalau Iya. univariat, kolomnya satu, Iya, kolomnya barisnya satu Pak. banyak. Time Nah, series, kolomnya satu, barisnya banyak, banyak. ya kan? Nah, ya. Kalau Nah, data ini itu kalau dijadiin tabel, kolomnya ini menunjukkan titik waktu, kemudian barisnya ini objeknya Pak. objeknya A, B, C, D-nya itu, ini kan Iya. kolomnya sekarang adalah kalau di multivariat yang Ya, apa yang non cross time section. series adalah Ya, kolomnya adalah variabel. variabel-variabelnya. Iya Pak. Nah, inilah yang tadi kamu nggak kelihatan dengan bahwa di situ sekarang sebagai variabelnya adalah si time-nya itu kan. Iya. Jadi Iya, Senin, time-nya Selasa, dianggap Rabu, sebagai Kamis variabel. anggap aja misalnya. Saya ingin Iya. mengklasterkan apa mahasiswa saya berdasarkan kegiatan apa hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis kan data time series kan. Iya Pak. Jadi hanya Betul. nah ini yang nanti dari sisi ini terus ke objeknya adalah kalau di kayak ke barisnya kan. Jadi tetap strukturnya kayak time series, sorry kayak multivariat Kayak itu. multivariat tapi Nah, time series. inilah yang tadi saya nggak melihat di saya ada perjalanan dari perubahan di klaster yang multivariat, klaster di yang time series. Terus nanti tolong itu yang penting itu dulu, jadi nggak usah harus detail Berarti banget hasil ditambahin di sementara. bab mana Pak? Di bab 4 kan namanya masih hasil sementara kan di bab 4 kan. Iya. Karena bab 4-mu itu langsung jeglek langsung masuk ke apa tadi? Langsung ke Euclidean gitu Euclidean. kan. Nah, padahal yang saya ingat kalau di TA1 Anda sudah dulu antara tadi yang tapi diperlihatkan dengan karena pada saat di ujian besok kan Anda akan perlihatkan kan itu walaupun besok ya, tapi kalau ini kan kalau ini proposal jadi Anda adalah masuk itu. Terus struktur nanti setelah itu baru datanya kayak apa jadi. Nah, sekarang ke datanya coba. Data Datamu. Data yang kamu data pakai untuk oh, tadi data. kemiskinan itu. Oh ya Pak, data asli saya ya. Ya, coba yang itu tuh hasil sementara saya ingin lihat itu aja. Ini belum saya taruh di lampiran Pak, jadi masih di ini Hmm. aja. Jadi Masih di nanti di hasil sementara Oh, bisa teori, diklik sih Pak sebenarnya. ya bisa nggak apa-apa. Yang penting Bentar. bisa berupa href nggak apa-apa. Makanya tadi kalau diklik namanya di link kan, di href kan. Bentar, di bab 4. Bab Tapi jangan masih struktur aslinya BPS lo ya. Enggak dong Pak. Nah iya Ada karena bisa di udah saya coba, upload di Google Drive Pak. coba mana? Sebentar Pak. Lama kan ini. Soalnya kalau langsung diklik kan ini sharingnya kan bukan sharing window Pak, tapi sharing satu Nah ini itulah makanya kalau presentasi kayak gini sharingnya adalah harus apa yang entire screen ya. Oh, baik Jangan Pak. yang hanya tab. Karena mesti akan banyak ditanya kan, dikejar Iya. itu. Nah, ini salah satu juga mumpung masih lagi latihan ini. Kalau besok kan, Oke Pak. kalau lama enggak ini kan. Dan Datanya berarti strukturnya seperti strukturnya ini. sudah
sudah apa kayak tadi loh ya, yang kesininya kolomnya adalah waktunya, terus Ya, kesini kolomnya adalah adalah waktunya, barisnya adalah garisnya adalah apa objeknya. ya, objek yang mau di cluster kan, yang mau Ya, Pak. dikelompokin Betul. kan. Jadi dia Ya, dikelompokin aja berdasarkan waktu. Nah ya. inilah ya apa nanti saya harapkan besok karena Pak TA1 adalah untuk persiapan ke TA2, jadi saya harapkan di situ udah kelihatan bagaimana sih dari apa namanya, karena cluster munculnya adalah di multivariat kan pertama kan, bukan di time series secara Ya, ininya. Lahirnya duluan di multivariat, baru orang punya ide bagaimana saya mengklaster sesuatu berdasar perilaku waktu. Nah itulah jadi variabel ininya, karena biasanya kan variabelnya adalah variabel ini kan variabel yang random dipakai ya kalau di biasanya. multivariat karena jadi Ya, makanya tadi saya ini kan. berarti nanti ditambahin struktur datanya juga ya Pak ya? Ya karena ini kan ada apa masuk wilayah yang apa di dunia time series tapi cluster kan di dunia klasik. Makanya tadi Sebenarnya. jalan nggak apa yang Anda kan nyebut, mau saya masuk ada hierarki muncul kan, nggak mungkin misalnya. Dan silakan aja. Tapi ada setiap, ya, mungkin nggak di dunia time series juga muncul ada hierarki misalnya. Bisa Pak. Nah, makanya Anda kan jadi nanti bisa pada kasus di saya enggak. Tapi kalau misalkan Anda setiap jawab iya, Anda lihat di mana? Ya Pak. Sebenarnya Gimana Pak Anda lihat? ada jurnal yang dijadikan referensi itu jurnalnya Nah, Liao. Itu nah ya gimana Pak? bisa dilihat nggak dengan cepat? Nah, ini Pak, kemarin itu saya kan download dia dari ResearchGate. Bisa Pak, itu free. Tapi kemarin waktu mau saya masukkan linknya ke Href, itu kok tiba-tiba dikunci Pak. Jadi nanti coba saya upload ke G Drive dulu. Nah, itulah lebih aman karena ada beberapa jurnal paper kategori nggak open access. Ya, Jadi kemarin dia, padahal open, sekarang jadi ya, close. tapi karena ResearchGate sekarang harus bayar. Kalau ingin harus kaya jadi langganan itu, walaupun ya kemarin berapa saya pernah cuma berapa 20.000 rupiah beberapa itu. Jadi nantilah lama-lama bayarnya lebih banyak kalau makin banyak kan ingin ngambil. ResearchGate awalnya gratis memang, tapi sekarang ResearchGate mulai berbayar. Bukunya juga ada, ResearchGate juga ada, tapi ya lama-lama berbayar. Jadi sekarang kan banyak orang buka pertama kan gratis. Nah, kalau Anda untuk antisipasi ini sekarang, kalau yang nggak benar-benar sejak awal open access namanya loh ya, kalau yang sudah open access itu biasanya dia akan terus itu tetap, ya walaupun open access juga suatu saat bisa juga dia lama-lama close kan. Ya sah-sah aja kan, pemilik websitenya kan yang. Nah, nanti ya kalau bisa di-download, Anda paper utamanya tolong ditaruh di Google Drive dan linknya diharapkan ya. Oh iya Pak, itu Nanti akan semuanya saat, udah Pak di udah, Href. ya oke. Ya udah, berarti nanti Ini pas TA1 di efisiensinya daftar harus tinggi pustaka. dong. Iya Pak, ini di daftar pustaka ini, sebentar, loadingnya lama. Ini kalau diklik, ini ada beberapa, kalau yang jurnal yang doi, ini nanti doinya kalau diklik bisa langsung ke sumbernya. Kemudian kalau yang tidak ada doi, ini untuk buku-buku, dan jurnal yang nggak ada doi nanti diklik judulnya Pak. Soalnya kalau ditaruh linknya nanti kan jadi jelek gitu Pak, panjang banget. Nah Jadi ini saya sekarang kalau saya lihat problem yang lain kamu ini adalah kayaknya koneksi internetnya ini. Kalau tadi ya, Pak, agak betul lama. sekali, Pak. Walaupun kemarin ada juga yang di kampus. Kan memang kalau TA1, kadang kan cuma dengan saya, jadi saya mengatakan, oke, online boleh gitu kan. Ya. Tapi kalau yang TA2 itu harus offline, harus mahasiswa harus ada di. Ya. Tapi kalau penguji bisa salah satunya, kalau karena halangan bisa aja online itu. Oh iya Pak. Tapi kalau mahasiswanya, tapi memang di kampus pun sekarang kadang karena ramenya yang akses, kadang yo lambat. Iya Pak, iya. Makanya apa kadang penguji yang kebetulan di luar dia merasa nggak dengar itu. Jadi memang sekarang ada resiko-resiko itu. Makanya nggak tahu, ini saya kemarin jadi juga di rumah jadi ganti itu gara-gara yang di juga lama-lama kalau gaya gini tiba-tiba mahasiswa ngeluh Pak nggak dengar suaranya itu. Saya kan kalau kemarin suruh ganti yang kuliah hari libur kan saya online kan. Nah, itulah baru ketahuan internet rumah saya mulai nggak stabil. Iya, Pak. Nah, ya tadi kan Anda kadang, nah ini kalau tadi sih, nah ini nanti untuk TA1 mungkin bisa kalau dijadwalkan besok harus offline bisa, itu nanti saya akan
Kan biasanya di ruang nanti saya akan setting di ruang lantai 5 itu, ruang lab statistik itu. Di mana Pak? Lantai 5 itu. Lantai 5. Iya, sekarang kan ujiannya di situ, ujian Oh, iya. TA2 juga di situ, di lantai 5 itu. Ini besok saya juga nguji kayaknya ini, kalau Anda memang mau ini yang ujian besok kayak ini dari Salsadila, angkatannya siapa ya? Angkatan saya juga Pak. Nah, kalau mau nonton kamu datang itu supaya kan nanti besok lokasinya di situ, karena kemungkinan koneksi internet apa agak trouble, maka yang ini kan ujian skripsi, jadi kan TA2 kan nggak boleh online, jadi dia datang. Nah, Anda kalau memang itu nanti untuk nanti dicoba, kalau tadi bisa lancar ya nanti bisa aja tetap online. Iya, nanti sebenarnya kalau udah presentasi nanti saya pakai PDF aja, jadi nanti tinggal pindah-pindah ke file aja Pak, nggak usah Ya, buka internet. makanya jadi besok kalau sudah pas untuk ujian, cukup Anda satu PDF, yaitu PDF yang slide, tapi kalau diklik dia masuk ke PDF yang skripsi. Apa tadi proposal namanya ya kalau masih TA1 ya. Jadi Itu istilahnya terus ya, masuk ke kalau yang tadi yang bukunya meragukan, kalau berat itu ya Anda masuk ke, jadi semua sudah posisi dibuka, jadi pada saat Anda ngeklik itu sudah Pak, siap. cepat itu. Terus yang jurnal dari paper utama usahakan itu sudah di-download, kalau khawatir nanti nggak dapet. Taruh Iya di Pak. Google Drive. Nanti Google Drive adalah semua dokumen yang referensi itu. Untuk backup sekarang ya, karena ada beberapa yang tadinya open lama-lama close itu. Iya Pak. Nanti siapin itu, nanti pada saat ujian jadi bisa aman itu. Kadang di ujian juga ada yang lama karena dia tadi siap ditanya lagi. Ya, oke, saya kira untuk hari ini mungkin sudah cukup ya, itu ya, siapin nanti terus Anda, saya beri waktu mungkin juga di hari Rabu, kalau Selasa besok saya full, jadi Rabu untuk kalau Anda memang ingin K1 Jadi tapi sakit. kalau hari Kamis bisa nggak ya Pak? Atau hari Jumat? Kamis ada ujian, Jumat ada ujian. Oh, kalau Nah, Rabu kayaknya tidak memungkinkan ya Pak, karena kan kalau daftar H-2, sedangkan ini aja saya belum fix banget Pak. ya oke, Harus ada silakan yang Anda tambah. daftar aja. Nanti kan untuk waktu kan nanti oleh admin akan hubungi itu. Kalau sudah Anda mau Oh, submit, karena nanti kan Anda harus betulin, terus yakinkan tadi, karena kalau sudah penilaian, saya langsung saya biarin, nanti saya tinggal, saya minta apa, kalau sampai nggak terpenuhi, berarti ngurangin nilai kan, kayak gitu aja kan. Nah, kayak tadi ini, ruwet kayak gini, kalau sudah penilaian, nilainya nggak bagus kan jadinya. kalau dari PPT-nya apa ada yang harus dikurangi Pak? Atau Ya, makanya tadi kayaknya masih agak kelamaan, walaupun 28, apa tuh mungkin ada cara ngomongnya aja, terlalu lama baca kayaknya soalnya tadi. kalau misalnya disingkat lagi nanti kayak nggak ada yang disampaikan gitu Pak. Enggak, jadi sebenarnya kalau proposal itu kan garis besar, nggak usah ke garis detail, baru cerita hasil sementara aja nggak usah garis detail. Tahu, Anda kayaknya terlalu detail kayak sudah mau ujian skripsi. Ini ujian proposal loh ya. Oh, Kayaknya Anda kesannya saya tadi kayak sudah mau skripsi, malah tadi sempat saya tanya. Jadi gara-garanya gini, yang statistik memang problem. Ada yang iya sudah Pak. siap TA2, tapi disuruh TA1 dulu. Iya Pak, ini saya gitu Pak kasusnya, Iya, makanya jadi makanya kemudian banyak yang saya minta, ini sempro dulu saya bilang gitu. Jadi memang sedikit jadi kebalik, kalau yang lainnya memang benar-benar masih proposal, belum mengerjakan kan. ya Jadi kalau nanti saya hasil udah ngerjakan udah banyak. ya udah banyak Iya, banget. ini memang yang statistik gara-gara diberlakukan mulai Februari kan, Iya. yang bikin Mungkin masalah jadi. Ya berarti nggak apa-apa, nanti tambahannya tadi tentang justru malah struktur ada data. kalau bisa dikurangin, yang Oh karena iya, untuk sempro itu kan waktunya cuma 1 jam, kalau ujian kan 2 jam. ya. Sempro itu cuma 1 jam. Terus maka saya minta kurang dari 20 menit, karena yang nanti yang 4 menit jatah saya nanya kan, saya ingin lihat efisiensi Anda ininya kan untuk penilaian sempronya seberapa kesiapan apa alurnya ininya kayak tadi, makanya Anda harus sadar bahwa dunia time series kadang ada menggunakan teori-teori istilah-istilah yang dipakai di dunia non time series kan. Iya. Ada kahar, ada kadang ada macam-macam istilah itu yang kadang harus perhatikan itu. Jadi Berarti ini yang nanti
bab 4-nya lebih banyak ngomongin garis besarnya, alurnya ya Pak Iya, ya? iya betul kan besar dulu karena ini masih sempronya. Oke Pak. Berarti nggak Ya, perlu jadi detail ke enggak, rumus-rumusnya? enggak. Oh, Karena baik Pak. itu nanti besok di skripsi itu yang sudah. Yang Oh, penting baik. saya ingin Anda kalau ditanya misalnya tadi, ini kalau di klaster multivariat kan kayak gini. Enggak. Karena kenapa tuh Ya, tadi jaraknya kan nggak pakai Euclidean tapi harus pakai yang ya, DTW misalnya. ya. Nah, itu kan Anda harus cerita kenapa Euclidean nggak jalan di situ. Karena dia Oh, didesain bukan untuk time series kan nanti ini kan ya. ya. Nah, itu nanti justru itulah yang penting. Jadi nggak harus sampai hasil sementara adalah yang penting struktur datanya sudah Oke. benar siap untuk ini kan hasil sementaranya ada ya sudah kayak Ya, tadi ini sudah hasil cukup jauh sementaranya udah ada nggak outputnya Pak malahan. berapa ada yang nggak apa tapi kan kita sebenarnya belum masuk ke ranah bahwa sampai sudah kesimpulannya bahwa lebih baik kan itu kan jatahnya skripsi kan besok kan PA2 kan gampangannya gitu. Berarti nanti ini yang kayak rumus-rumus ini nanti saya hilangkan, terus nanti saya Ya, ganti ke garis besar aja ya Pak, termasuk ya ada jadi struktur yang digunakan malah juga. kayaknya tadi kayaknya rencana penelitiannya ada nggak ada yang tadi di Ini Pak slide-nya loh. rencana penelitian. Iya. Di slide-nya kayaknya tadi coba Oh, saya tadi Anda target TA1-nya kapan, ininya kapan, oh iya. muncul nggak? Coba Eh, sudah. Coba saya lihat yang slide pas yang rencana penelitian. Karena ini kan kayak asumsinya ini sempro ya, jadi. ya, ini ada Pak. Ini jadwalnya Pak. Jadi Nah, coba Anda untuk ingin TA1-2-nya emang di Juni Pak. mana? Ini Pak, Loh, udah masa masuk. TA? Oh, oke. Jadi ini Anda Juni TA1. Jadi sebenarnya kalau di sini bukan penyusunan bab 5, karena Anda besok merubah formasi. Jadi yang hasil sementara tadi pindah ke bab 3, bab 3-nya isinya kan hilang kan rencana penelitian. Iya, iya. Jadi sebenarnya malah apa yang di sini nggak usah. Jadi nanti kesannya dikiranya 5 bab besok kesimpulan malah tinggal Oh, langsung. Padahal kan berarti enggak. ditulis Besok bab penyusunan 3-nya ulang aja. iya jadi ini kan sempro itu kan bab 1 bab 2 hampir sama dengan untuk ini kan tapi yang beda kan bab 3 Ya, bab 4. Kalau bab 3 kan ya, apa rencana penelitiannya, bab ya, 4-nya hasil sementara. Di ya. rencana penelitian kan ada yang sudah mulai mengkaji teorinya, mengkaji ininya, komputasinya sudah selesai. Tapi besok pada saat jadi skripsi, kan bab 3-nya adalah khusus teorinya, metodenya, bab 4-nya adalah aplikasinya kan. Iya, Makanya tadi saya ingin melihat tentang ditambahkan di judulnya data template tentang apa kemiskinan di Jogja, itu biar nggak terlalu judul yang generik tadi. Itu kan nanti orang nggak akan lagi yang boleh punya judul DTW seperti Anda kan jadinya kan. berarti ini judulnya ganti Pak, tambahin Nanti jadi data waktu ya studi kemiskinan. kasus dimunculkan ya. Oh, Jadi studi mungkin kasus, dalam kurung studi kasus gitu ya ya Pak? bisa juga dalam kurung studi kasus, bisa juga langsung muncul di sini ya nggak apa-apa. Karena kalau ini nanti ada orang lagi punya judul ini sudah nggak boleh kan. Oh, Kalau baik di Pak. Inggris kan, yang bahayanya kalau di Inggris kan ini jadi papernya itu. Oh, iya Pak, Papernya iya Pak. judulnya apa? Ada yang terjemahkan papernya itu untuk judulnya kan bahaya kan. Hmm, Kalau Anda diminta suruh bikin abstrak apa bahasa Inggris kan, ya, ini kalau di Inggris kan ketemu judul papernya enggak? enggak Pak, enggak ada Pak. Nah, kalau Tapi enggak sudah sebenarnya, aman. ya, Ada yang judul skripsinya itu nerjemahkan judul papernya itu. Wah, kalau saya pas lagi enggak, itu kan bisa repot kan. Maka sering akhirnya saya minta kalau pas nguji pun saya cek judulmu mana dulu, terus mana paper utamamu. Nah, karena untuk menghindarkan jangan sampai paper utama tadi yang bicara tentang DTW kan ini mesti Anda dapat di paper utama kan, iya, langsung untuk judul. Nah, itu kan bisa jadi repot karena nanti yang ditampilkan di repository kan abstraknya kan. Makanya saya kemarin kan ada saya minta skripsi cuma ngolah skripsi apa abstraknya skripsi kok itu. Sekalian untuk melihat kondisi skripsi kita kan sekarang lagi pada kemana itu secara tema, secara ininya itu pakai gunakan apa ya sebenarnya kayak teknik clustering juga jadinya kan karena ingin mengembangkan tapi kan berdasar informasi apa yang pakai teknik machine learning kan karena berupa teks kan karena abstrak kan berupa teks saja kan judul sama abstrak
untuk mengelompokkan skripsi gitu. Ya jelas nggak mungkin pakai ini kan, cara-cara itu apa, karena juga saya gunakan data yang relatif minim, tapi dia gunakan teknik-teknik yang di machine learning kan jadi bisa itu. Ya kayak mau tambahkan judul kasus nggak apa-apa di bawahnya tentang itu. Tapi yang jelas judul ini bukan terjemahan dari papernya ya. Bukan Pak, sebenarnya kalau Karena tadi paper yang tentang kemedoid sama DTWT udah ada Pak, tapi dia nggak membandingkan jarak Euclidean Pak. tapi judulnya nggak ini kan, Judulnya bahwa itu dynamic time warping itu. ya tetap ada dynamic time warping-nya Pak. Nah itu makanya yang penting jangan sampai itu sama dengan judul papernya itu. Baik dalam versi Inggrisnya, kalau Baik-baik. versi Indonesianya kan karena terjemahannya. Ya oke, berarti sudah cukup. Sudah Nanti Pak. Anda pokoknya submit aja. Kalau yang ini pokoknya yang penting Anda submit, nanti kan waktu akan dicarikan oleh ininya nanti. Dia akan menghubungi saya di Mas Ibrahim. Baik Pak, baik. Berarti ini sudah cukup, tinggal ditambahkan Ya. sedikit tadi ya Pak ya. Ya, pokoknya ini direduksi supaya jadi proposal itu. Kalau file PDF-nya harus direduksi atau enggak ya Pak? Kayaknya Iya. Pong ini oh iya. proposal kok. Makanya itu ini jangan skripsi dikumpulkan sekarang itu loh maksud saya. Wong ini memang ini repotnya karena gara-gara statistik itu terlambat. Ya, soalnya kemarin kan teman-teman yang lain itu juga LTA 1 isinya juga skripsi sebenarnya. Nah Jadi itu, saya jadi makanya, jadi itu yang saya jadi, tapi kan TA1 urusannya pembimbing, jadi saya nggak tahu kan, saya tahunya kan nguji TA2, kalau saya sebagai penguji loh ya. Nah tapi sekarang saya sebagai pembimbing, saya inginkan ya kembalikan lah Bapak, ini memang proposal ya proposal, jangan ini skripsi kok dikasih nama TA1 kan nanti ya repot kan. Nah kalau ditiru oleh adik-adiknya kan bisa repot. TA1 harus sudah sampai segitu tuh, wah yo nanti mereka pada nggak berani TA1 tuh. Nah, itu yang bisa jadi repot karena yang penting TA1 itu sudah kelihatan arahnya, siap kerja, saya harapkan dalam waktu 2 bulan ya selesai, data sudah ada, teorinya ada, komputasinya sudah siap. berarti ini kan di bab 2 saya kan ada tentang analisis klaster sama analisis klaster data runut waktu. Itu bisa dipindah ke bab 4 aja gitu, Pak. Ya, ke hasil sementara aja, ya. Oh, Ke berarti bab nanti 4. bab 2-nya isinya cuma dikit banget, Pak. Cuman vektor, matriks, min Ya memang sama dasar boolean. teorinya aja, dasar teorinya klaster tapi versi kan hanya ada parametrik kan. Iya, ini versi multivariat cuman vektor sama matriks, Pak. Tapi kalau versi multivariatnya ya yang standar aja kan, yang Iya, Pak. pakai Iya. Euclideannya. Ya, cuman tentang ya tadi Memang rata-rata kalau proposal itu nggak harus sudah banyak banget kan. Namanya proposal kok itu. Makanya tadi waktu slide Anda saya lihat sudah terlalu detail, ini sudah kayak mau iya, PA2 gitu. ya. TA2-nya Makanya saya isinya kadang kemarin jadi untuk yang tadi sering salah paham. Ini kadang kan saya juga nggak mesti semua ingat kan bahwa sudah TA1 atau TA2 kan. ya. Ini kamu mau TA2 apa TA1? Masih TA1 Pak. Lah ya reduksi tuh saya bilang. Oh Karena iya, Pak. supaya besok kalau dilihat oleh adik angkatan itu TA1 sederhana. Karena kalau yang lainnya kan memang saya TA1 harapan saya sudah cukup matang lah itu artinya. Jangan masih data belum punya, paper ininya belum punya kan ya nggak bisa lah itu. TA1 kan proposal yang siap eksekusi kan istilahnya. Ya, Pak. Ya oke, sementara sudah cukup. Ya, Apa ya, masih Pak. ada lagi? Sudah, Pak, sudah cukup. Ya Nanti oke, ya saya kan ya. Karena siap, ini Pak. saya lanjutnya mau yang bimbingan yang pada kami nggak tahu ada nggak Oh nanti iya, kan Pak. molor terus. Ini Gimana? ada dari teman saya tadi yang sebenarnya udah join, tapi izin untuk tidak join lagi karena ada kelas, Pak. Nah, ini Oh ada ya. pertanyaan, Pak, di chat, Pak. Jadi, apa besok atau lusa ada bimbingan online lagi gitu, Pak? Nanti biar saya sampaikan ke teman saya. Ya paling bisanya saya di Rabu juga tergantung kalau kan Rabu saya hanya dipakai hanya untuk kalau ada rapat. Iya, Jadi kalau sementara nggak ada ya bisa Rabu jam 9. baik, Pak. Tapi kalau tiba-tiba ada rapat ya saya geser biasanya. Karena kalau yang lainnya kan jadwal kuliah kan biasanya nggak geser.
Baik, Ya Kak. nanti kalau memang itu Rabu ya, kalau makanya tadi juga nanti kalau jadwal Anda saya pasang di Rabu ya berarti ya sementara di Rabu jam 9 ya. Saya Rabu bimbingannya yang atau ini sinkronnya, Pak? Oh, yang bimbingan. yang skripsinya ini yang Oh, tadi yang ya. sopo. Nah, Iya, kalau yang bimbingan, Pak. Anda Ya. mau kapan? Mau kan tadi kalau mau Rabu ya bisa jam 10-nya gitu. Oh, iya, Pak. Ini saya sudah oke saya jadwalkan di jam 9 ya tadi ya. Baik, Pak. Rabu jam 9 untuk yang skripsi loh ini ya. Yang kalau yang Anda Ya, yang tergantung Anda daftar bimbingan dulu kan ya, Pak, ya? masalahnya. Ya. Kalau Anda kan harus daftar dulu, nggak Iya. boleh tiba-tiba dijadwal. Iya, Pak. Karena Baik, Pak. Mungkin itu saja. Terima kasih Pak oke, Gunardi atas ya waktunya. oke, ya oke ya, Saya izin keluar Pak di meeting, ya Pak. oke Terima kasih, ya, Pak. yuk.